Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nasi yas'a fi jam'i hutamid dunya summa yumsikuhu qabidan yadahu alayhi fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqin fabazaltu mahsuli minad dunya liwajhillahi ta'ala fafaraqtuhu bainal masakina liyakuna dhuhran li 'indallahi ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah yang tentunya semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kalimat yang indah kecuali kalimat alhamdulillah. Kita memuja dan memuji Allah yang dialah Allah yang telah melembutkan hati kita. Dialah Allah yang telah meringankan langkah kita sehingga kaki ini bisa berjalan melangkah menuju musalla ini. Dialah Allah yang telah membukakan hati kita untuk menerima pancaran-pancaran hidayahnya. Dialah Allah juga yang telah menjaga dan melindungi kita bahkan dari segala macam jenis maksiat karena hidayahnya. Maka segala nikmat yang datang itu, ini semua nikmat nih. Hati yang lembut itu nikmat. Langkah yang ringan menuju masjid itu nikmat. Semua macam kebahagiaan yang Allah berikan lalu kita jalankan untuk di jalan Allah itu nikmat. Bahkan kalaulah kita punya masa lalu yang kelam, kita punya dosa yang besar, dan kemudian kita bertaubat akan dosa-dosa itu nikmat terbesar ketika hati ini masih ingin bertaubat. Karena tidak ada satu di antara kita pun yang tidak berdosa, Bapak. Ya. Coba, ada enggak di antara Bapak dan Ibu ini yang merasa dirinya bersih atau yang tidak berdosa? Ketika kita merasa tidak berdosa, itulah dosa. Ketika kita merasa tidak berdosa, itulah dosa. Ketika kita merasa tidak pernah punya salah, itulah kesalahan. Orang yang merasa dirinya soleh itu dosa. Sebaliknya, orang yang merasa dirinya salah itu yang soleh. Merasa diri soleh itu salah. Merasa diri salah itu yang soleh. Hari ini banyak orang yang merasa dirinya soleh dan merasa tidak pernah salah. Dosanya orang pendosa adalah ketika dia merasa soleh dan tidak pernah merasa salah. Ini dosa, ya.
Nah, maka itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan yang lewat kita sudah membicarakan betapa ternyata Allah itu mencintai orang yang senantiasa kembali bertaubat minta ampun. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang bertaubat, taubat berulang-ulang. At-tawwab itu berulang-ulang. Maka di dalam salah satu hadis an Abi Bakar radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Atas kalian, kata Nabi, kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Nabi wasiatkan dua, Pak. La ilaha illallah dan istighfar. Ini diwasiatkan Nabi. Fa'aksiru minhuma, banyakin dengan la ilaha illallah, banyaki istighfar, banyaki. Karena siapa yang mengamalkan la ilaha illallah, meresap dalam jiwanya, menjadi nafas dalam hidupnya, maka nanti dia mati dalam keadaan la ilaha illallah juga. Maka iblis mengatakan, fa inna iblis qala, maka iblis itu pernah berkata, ahlaktun nas bidzunub, aku rusak nih manusia itu dengan dosa. Berzina, mencuri, korupsi, berdusta. Habis berataan sekampungan didustai, apalagi bini dustainya juga. Ulun kowe aja, ulun pin aja, bapak dah bujur aja. Hendak minta sugih kan. Jaga bini aku nih, banyak ada tahan hidup nang kene miskin. Padahal kada lawas di dunia ini kan, cuman kada tahan aku aja. Kamu datangi sana tuan kok minta sugih. Mengira dapat joy kan, mengira dapat jatah malam nih kan. Kesian laki kan, tolak. Minta amalan. Jaga guru tadi adalah hikam sembahyang. Ulun kowe aja ulun pin aja membadah bujur ya. Kadang-kadang berdusta ada wani ulun. Mun di rumah tuh hibak dal dusta ya, apalagi rumahnya tuh dusta terus ulun. Ulun tuh sembahyang kowe aja 2 kali aja setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Tugin masbuk ulun, jangan masbuk datang. Kan minta amalan sugih. Ini kalau kelanjutan kisahnya ramai sebetulnya, cuman kan melanjutkan. Karena macam-macam ulang. Yang jelas kebanyakan kita itu ingin instan hidup, ya. Dan seolah yang namanya sugih itu adalah tujuan hidup. Padahal nanti pada akhirnya menjadi kaya, menjadi sugih, menjadi terkenal, menjadi sukses, menjadi orang berkuasa, pada akhirnya semua tidak ada guna. Yang berguna adalah menjadi orang yang soleh, yang baik. Itu yang terbaik. Nah Bapak Ibu, aku hancurkan manusia itu dengan dosa. Tetapi kata iblis, ahlakuni bila ilaha illallah dan istighfar. Dia hancur aku dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi kalimat la ilaha illallah ini, kita berzikir ini hancur tuh iblis. Karena ini kalimat tauhid. Dan istighfar. Kenapa? Bayangkan Pak, Allah berkata kepada dalam hadis qudsi ya, inna abdan, sesungguhnya ada hamba, asaba dzamban, yang dia ini melakukan dosa. Kemudian si hamba tadi berkata, ya Rabb, wahai Tuhan,
aznabtu dzamban, sesungguhnya aku melakukan dosa. Faghfirli, maka ampunkan aku, sebab kepada siapa lagi aku minta ampun. Allah berkata, alima abdi, ini hambaku ini tahu, anna lahu rabban, bahwasanya dia punya Tuhan, yaghfiru dzamba, yang mengampunkan dosa, wa ya'khudhu bih, dia ambil itu, faghfaralah, aku ampunkan dia. Summa makatha masya Allah, kemudian berjalan waktu dengan kehendak Allah. Summa asaba dzamban akhar, dia berdosa lagi yang lain. Lalu dia datang lagi, ya Rabb, inni aznabtu dzamban akhar, aku berdosa lagi yang lain. Faghfirli, ampunkan aku. Apa kata Allah? Alima abdi, hambaku tahu bahwa dia memiliki Tuhan, yaghfiru dzamba, yang mengampunkan dosa, ya'khudhu bih, dia ambil itu, maka aku ampunkan dia. Summa makatha masya Allah, lalu berjalan waktu, kemudian summa asaba dzamban akhar, dia berdosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, aku ampunkan dia. Cuman di sini juga kata para ulama, yang kita remehkan dosa. Busi harus sempat bertaubat, mati misalnya. Karena kita tidak tahu kapan, di mana, dan saat apa kita meninggal. Ini kan kita nggak tahu nih, ya kan? Kapan kita mati? Ada yang tahu? Nggak ada kan? Kemudian di mana kita mati? Di musala, alhamdulillah. Karaoke mati, lagi main dum, hampas balak anam, jantungan dagup, balak anam duk, mati. Ayo Ben. Dan saat apa kita mati kita nggak tahu, Pak. Maka yang terdekat dengan kita itu apa? Kematian. Yang paling dekat dengan kita itu kematian. Cuman kapan kita nggak tahu. Wah, masih anum Ustaz, belum tentu. Masih ada yang tua lagi, belum tentu yang tua betul bisa yang anum. Walaupun memang paling banyak yang tua, ya. Tapi yang anum nggak sedikit. Bahkan biasa kalau yang muda itu tragis, Pak. Ya kan, mati lagi kebut-kebutan. Oke, muda. Ada yang pernah mendengar ini kebut-kebutan, ini dan kai-kai jadi geng motor misalnya. Kalau terak-terakan mati nggak ada. Yang lompat dari lantai sekian ke bawah, itu anak muda kan. Ada pensuah mendengar lah. Nini lompat dari lantai 15 karena diputusi kai. Misalnya Nini lompat diputusi kai, nggak ada. Kemarin di YouTube ulun nonton tuh ada berita sepasang sejoli yang meninggal, yang mati di kereta api. Sepasang sejoli masih muda. Ada nggak pian dengan nini kai mati di kereta api karena cintanya oleh anaknya ditolak. Anak nikah nini lawan kai, anaknya harus setuju misalnya. Lalu nini kai tadi putus asa, lalu menghadang kereta api, mati di sana. Enggak ada kan? Ada? Enggak ada kan? Ada kan anak muda. Karena kadang-kadang kita yang sehat belum tentu hidup lama. Ada yang sakit belum tentu dia mati cepat. Kan ada orang sakit, inya aja sakit. Pokoknya nggak kancak dialanginya terus. Kalau siapa inya pulang dialangi, kalau siapa inya pulang dialangi, kadang mati-mati. Nang meelangi yang mati sekalinya. Coba lihat di sini. Macam-macam. Nah, maka aku hancur kata iblis dengan apa? Istighfar. Capek bikin dia berdosa, dia taubat. Untung setan nggak pernah ada rasa capek, ada kata capek. Yang capek itu kita. Coba kalau setan, aduh capek juga lah, ambil itu setan, nggak ada kan? Ada setan yang pensiun, Pak. Setan pensiun nggak ada kan? Kata setan ada. Capek dah jadi setan, coba deh pengen ampih pensiun dah jadi setan, nggak ada. Maka kata iblis,
Falamma ra'aitu dzalika, ketika aku tahu yang demikian itu, kulihat itu, maka iblis pasang strategi lain, Pak. Apa strateginya? Ahlaktuhum bil ahwa. Aku rusak mereka dengan hawa dalam ibadah. Gimana caranya kata iblis? Hum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka bahwasanya inya dapat petunjuk. Inya mendapatkan petunjuk. Hawa yang membuat dia merasa diri lebih, tadi yang saya katakan, merasa diri soleh, merasa diri itu alim, merasa diri itu tanpa dosa, lalu mencari dosa orang lain. Pak, saya pernah berhadapan dengan kelompok, nggak usah saya sebut namanya, tapi organisasi Islam juga. Jadi gini, mereka itu pengen diskusi. Ketika saya tugas Sungai Loban itu kan banyak yang organisasi ya, ada Syiah, ada Ahmadiyah, ada LDII, NU jelas ada, yang nggak ada Muhammadiyah di Sungai Loban. Kalau Pagaten ada, di Satui ada, di Batu Licin ada, di Kota Bogor ada Muhammadiyah, tapi di Sungai Loban nggak ada. Tapi aneh, Ahmadiyah ada, di blok apa tuh Syiah ada. Nah, mereka kalau ingin berdialog oleh kepala kawa dulu ditolak. Saya buka dialog, mereka mau datang saya terima, saya sambut. Biasa ditolak. Saya sambut dengan baik, karena mereka jangan kita musuhin, Pak. Jangan. Justru kita itu berusaha untuk, kalau memang ini ya gimana merangkul. Maka ada satu organisasi yang tidak usah saya sebut namanya, cuman pasti tahu. Itu ketika ulun baca semua hadis yang dipakai, itu jangankan maudhu, Pak, yang dhaif nggak dipakai oleh dia, sahih semua, nggak ada yang dhaif, apalagi maudhu ditolak olehnya, hadisnya semua sahih. Tapi pian coba masuk masjid sidin, masuk masjid dia, tidak masuk dalam kelompoknya mereka. Pian masuk masjid itu dan sholat di sana, pulang coba pian tengok ke belakang. Apa yang mereka lakukan? Mereka merasa diri itu mendapatkan petunjuk, yang lain tuh kada. Sampai ada yang ngomong, Allah ya mudah, Allah kasih kau hidayah. Allahu Akbar. Segitunya dia ngomong sama muslim, hanya karena berbeda faham. Maka kata Al-Ghazali, kalau al-hawa dalam kaitan nafsu syahwat itu bisa dideteksi, tapi al-hawa dalam kaitan ibadah, bahkan kadang-kadang dia bisa menyulap sesuatu yang berat jadi ringan, yang ringan jadi berat. Ada seorang ulama, kata Al-Ghazali, pada masa beliau itu, dia berhaji berkali-kali, tiap tahun dia berhaji, dan kita tahu haji itu ibadah paling susah, menggunakan tenaga yang memang harus fit, pikiran, waktu, dan duit, ya kan, berhaji. Tetapi anehnya bagi ulama ini, ibadah haji itu ringan, nggak susah. Satu waktu si ulama tadi dipanggil ibunya, nah ambilkan mama minum. Si ulama tadi ternyata ketika ingin mengambilkan minum buat mamanya terasa berat. Maka dia merenungkan, kenapa kok aku nang beribadah haji yang sebenarnya susah, beratnya bukan main, kenapa ringan? Sementara aku yang cuman membawakan minum untuk mamaku yang sebenarnya mudah, kenapa terasa berat? Berarti ibadahku itu didasari nafsu, bukan Allah. Ya kan gitu. Kalau ini kata haji berkali-kali, tapi umrah berkali-kali, ujung-ujungnya apa? Ribut. Saya merasakan pada dampaknya itu. Travel dengan travel itu, waduh, ngeri banget, bersaing.
berabut ustadz. Ustadz dirabutakan, ustadznya mau diombang-ambingkan oleh gelombang kehidupan. Mantap kan? Yang gelombang itu menghasilkan banyak. Di balik itu katanya ibadah, tapi di belakangnya sebetulnya apa? Luar biasa, Pak. Benturan. Apa yang ada di sana? Bisnis. Inilah yang terjadi, Pak. Si ulama tadi menyadari bahwa aku kok ringan berangkat haji, tapi kok berat bikinkan minum untuk ibuku. Yang kedua, kata Al-Ghazali, Ali bin Abi Thalib ingin memenggal kepala si Yahudi di hadapannya dalam sebuah peperangan. Ketika itu si Yahudi meludah di wajah Ali. Yang di seketika itu Ali yang hampir saja memancung kepala musuhnya nggak jadi memancung. Kenapa? Ali sadar bukan lagi karena Allah, tapi karena nafsu dia ingin membunuh. Yang kedua, yang ketiga, ibadah yang berdasarkan nafsu itu kadang-kadang dia memperjuangkan yang sunat di atas yang wajib. Yang sunnah itu baik. Ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah dikerjakan. Wah, itu bid'ah, itu bid'ah. Kunut, tarawih, apa lagi? Id, macam-macam ya. Sholat id. Sholat id itu sunnah loh. Ya. Yang wajib apa? Bukanya. Ya kan? Tapi syiar tuh. Hanya karena itu kemudian kita sanggup bermusuhan dengan kawan kita, ya kan? Nah, coba lihat, itu nafsu, Pak. Nafsu. Kita putus hubungan, padahal menyambungkan tali silaturahmi itu hukumnya wajib. Jangan kita berputus, jangan kita putus. Tuqatiu, jangan diputus. Wala tadabaru, wala tanajasu, macam-macam ya. Jangan membelakangi, jangan saling wala tarabadu, jangan saling membenci, jangan saling menggibah, kan gitu. Itu wajib tuh, perintah itu. Ya. Nah, bila mana ternyata demi yang sunnah, yang wajib kita tutup, maka itu nafsu. Nah, Bapak Ibu, banyak gak ya kayak gini? Banyak, ya. Merasa dia sudah mendapatkan petunjuk. Itu pada waktu yang lewat kita bahas sudah. Baik, kita lanjut. Anni ra'aitu kulla wahidin minan nas, kata Al-Ghazali, mengutip ucapan Hatim Al-Asam, sesungguhnya aku melihat tiap-tiap manusia itu yas'a, berusaha, fi jam'i hutamid dunia, dalam mengumpulkan benda, harta-harta, barang-barang dunia. Summa yumsikuhu, kemudian ditahannya, qabidan yadah, dipegangnya erat dengan tangannya, tidak mau dia lepas. Manusia itu berusaha maksimal mengumpulkan benda-benda, barang-barang dunia, lalu dipingkutinya dan tidak mau dia melepas. Fata'ammaltu fi qaulihi ta'ala, maka aku renungkan firman Allah Ta'ala, ma 'indakum yanfad, apa yang ada di sisimu itu hancur binasa. Wa ma 'indallahi baqin, yang ada di sisi Allah itu kekal. Apa Ibu lihat di sini? Kita berusaha mengumpulkan dunia, lalu mengikuti pisit. Di sini kemudian seolah jadi ampun kita dan tak boleh ada yang memiliki selain kita. Inilah muara yang memunculkan kadang-kadang, kata Al-Ghazali, kedengkian, kebencian. Kalau di
di kalimat berikutnya, riya, apa lagi ya, kebencian, kedengkian, riya. Nah ini, idhiya manba'u kulli khuluqin damimin kariya wal hasad wal kibar wal hikid wal adawah wal mubahah wa ghairiha. Ini menjadi muara munculnya riya. Aku kan orang berilmu, nggak ada yang mau sama. Kalau ada yang sama, diusahakan supaya kalah dari dia. Makanya kadang ada orang yang ingin memamerkan gelar dia, ya kan? Ada yang ingin memamerkan ilmunya dia. Caranya gimana? Mendebat orang lain. Boleh nggak berdebat? Ini, boleh nggak kita berdebat? Berdebat itu apa istilahnya, dibolehkan pada dua hal, ya. Berdebat itu dibolehkan pada dua hal. Karena kalau berdebat itu sebetulnya apa istilahnya, sama tadi, ingin menunjukkan pamer keilmuan. Yang kedua, ada kesombongan, ada nanti memunculkan permusuhan. Yang kalah sakit hati, saling mengunggulkan. Makanya saya kadang kalau bisa nggak usah ada tanya jawab dah. Kalau ada yang mau nanya, tanya yang ahlinya. Karena khawatirnya kalau kita menjawab semua pertanyaan merasa nanti. Ini yang dikhawatirkan. Dan kita manusia, Pak, ya. Kita manusia. Kalau Ghazali mengatakan dibolehkan berdebat itu pada dua hal. Pertama, alla tufarrika baina ayyan kashifal haqq. Apabila engkau tidak membedakan di antara yang kashifal haqq, terbukanya kebenaran itu, ala lisanika au ala lisani ghairika, baik itu dari lisanmu atau lisan yang lain. Paham? Kita berdebat nih. Tetapi kemudian kita tidak membedakan dan tidak memaksakan. Ketika lisan orang di hadapan kita lebih benar, itu yang dipakai. Kan gitu. Bukan saling mempertahankan. Yang pertama itu. Yang kedua, ayyakunal ba'su fil khala ahabba ilaika min ayyakuna fil mala. Dalam perdebatan itu hendaknya dilakukan di tempat khala, sepi, berduaan, berpapasan lawan yang ada ulama, kita beda paham, kita datangin sidin, bahasanya kita ingin berdiskusi. Di mana? Tempat yang tidak ada orang. Di tempat yang, dan lebih kau sukai pembahasan itu adalah bukan di tempatnya ramai. Di situ kemudian baru muncul apa? Hati yang lurus, Pak. Kemudian di tempat ramai itu muncul apa? Hendak diri yang benar atau diri yang diunggulkan. Ya. Nah ini yang dibolehkan kata Al-Ghazali itu. Nah baik, itu yang dibolehkan ya. Kalau dalam perdebatan agama, kalau bisa nggak usah berdebat. Kalau bisa nggak perlu perdebatan. Apalagi kata Al-Ghazali, kalau ternyata perdebatan itu di dalamnya ada kedengkian atas keilmuan sang lawan, maka sebagus apapun yang kau sampaikan, selogis apapun yang kau ucapkan itu tidak akan pernah diterima oleh mereka. Maka ada satu syair yang diucapkan Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, Pak, boleh mengutip syair ya. Ini syairnya, kalau nggak salah ada di bagian belum menyebutkan gini, bahwa setiap permusuhan itu dimungkinkan akan
berakhir, akan hilang, izalata akan hilang, Pak. Ya. Ada tadi satu syair ya. Kecuali kata beliau, permusuhan yang didasari karena kedengkian. Ini yang susah akan hilang. Makanya orang kayak gini dikecam. Apa kecamannya? Utamah, wail, celaka, binasa, hina, rendah. Siapa? Likulli. Tiap. Li itu bagi, kullu itu semua. Maka kalau digabung li dengan kullu jadi likulli itu tanpa kecuali. Siapa mereka? Humazah, lumazah. Humazah itu yang dengan mulut, lumazah itu dengan tindakan. Dengan mulut, karena ada kedengkian dengan lawan tadi, dia sambati, dan tindakannya adalah dia potong. Itu humazah dan lumazah. Siapa orang yang humazah dan lumazah itu? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Orang yang mengumpulkan mal, sekali lagi mengumpulkan mal dan menghitung. Itu secara letterlek bahasa artinya, terjemahnya. Tapi dalam tafsir sebetulnya adalah orang yang ingin mempertahankan eksistensi dia. Dia ingin mempertahankan kekayaan dia. Dia ingin mempertahankan dunianya dia. Dia ingin mempertahankan jabatan dia. Dia ingin mempertahankan kekuasaan dia. Dia ingin mempertahankan posisi dia. Nggak ada yang nggak mau disaingin. Maka dia menggibah dan dia menjatuhkan. Jadi kalau lumazah itu lebih pada sikap menjatuhkan dengan tindakan. Ya, dengan tindakan. Gimana caranya? Itu dimulai dari prasangka dulu. Makanya saudara tuanya itu prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu jauhilah kalian banyak dzan, prasangka. Inna ba'dadzan ismun. Dari prasangka tadi muncul apa? Tajassus, wala tajassasu. Tajassus itu apa? Mencari celah di mana nih letak kesalahannya dia. Itu nanti akan dijadikan bahan. Setelah dia tahu, oh ini lemahnya dia, ini aibnya dia, padahal dia juga punya aib yang banyak, tapi dia cari aib kawan dia. Lalu kemudian dia sebar kemana-mana supaya apa? Orang ini kemudian tersingkir. Jamaah malan wa'addadah. Apa lagi itu? Ayah sabu. Apa lanjutannya? Saya lupa itu. Al-humazah. Allazi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhlada. Ini menyangka kekal. Seolah jadi penguasa lawas. Seolah jadi ketua masjid lawas. Seolah jadi ketua partai lama. Seolah jadi pemimpin lawas. Jangan lupa loh, jadi ketua masjid kada lawas. Iya kan? Berapa lama sih? Jadi saya ingat saya masuk di Hasanuddin Majid itu 2003 ya. 2003, 2008 saya stop, lama nggak ngisi. 2021 diundang lagi. Berarti nggak lama kan? Di Al-Jihad saya masuk 2004 sampai 2016. Setelah itu di-cut. Tapi lihat nggak lama lagi. Tergantung kan. Ada yang mengatakan di sana ada filter. Jangan lupa loh, merasa filter itu juga dosa. Merasa ada filter itu, justru filter itu lebih banyak akibatnya. Ya kan gitu. Banyak tuduhan, Pak. Itu dinamika. Terakhir yang saya dituduh khutbah 2 kali. Ini luar biasa ya. Tuduhan khutbah 2 kali itu ya memang gini. Agak susah kita dan bagi saya untuk menjelaskan pun, kata Al-Ghazali, mending diam daripada kita menjelaskan, karena sejelas apapun maka tanpa bukti kemudian kita jelaskan juga nggak ada guna. Makanya saya di Ar-Rahman kan dikat di Ar-Rahman karena tuduhan khutbah di Syuhada. Padahal khutbah saya di Mujahidin
Mujahidin Anjir. Di Suhada itu namanya nama saya, tapi yang khutbah bukan saya. Itu celahnya. Saya di-cut. Padahal yang meng-cut itu ketuanya kan sekarang P3K di Kemenak, bawahan saya. Bagi saya nggak masalah, Pak. Dinamika. Tidak ngisi di Rahman, Masjid Nurul Ihsan minta saya ngisi. Wah, keren kan? Jadi saya ngisi di mana-mana, bukan cuma di Muhammadiyah, di NU juga bisa. Dan insya Allah hari Senin saya mau ke Surabaya karena teman-teman penghulu di sana minta saya ngisi kajian di sana. Walaupun di Banjarmasin mungkin beberapa masjid tidak lagi banyak ini, saya banyak mungkin ke itu pun kadang nggak sempat Pak, ke Kapos tiap bulan nggak bisa juga. Ustadz Soleh Wildan sangat menghubungi Pak Gusti Alianto menghubungi, tapi waktunya Balikpapan yang minta tiap bulan juga agak susah saya datangin. Jadi lebih banyak di luar ya. TVRI pun saya beberapa kali karena memang saya pemegang acara ya hari yang berkah itu. Makanya kemarin saya mengundang teman-teman di Muhammadiyah juga untuk mengisi. Nah maka itu dinamika, nggak lama. Jadi ketua partai nggak lama. Jadi gubernur nggak lama. Paling lama 2 periode selesai. Jadi wali kota juga nggak lama. Jadi presiden mau 3 periode nggak jadi. Jadi 2, nyambung ke anak nanti calon wakil. Nah itu kan dinamika tadi. Maka kalla kata Allah, kalla tidak, nggak akan lama, nggak akan kekal. Justru apa? La yumbadanna fil hutamah. Kalian akan dilemparkan ke dalam hutamah karena niatnya beda untuk mendapatkan dunia. Itu makanya saya bilang pengajian itu mestinya niat utama kita adalah ilmu, bukan supaya jamaah banyak, diundang ustadz terkenal di mana-mana yang jamaahnya banyak, kemudian nanti celengan beredar, duitnya banyak. Itu yang salah. Mestinya yang kita undang itu siapapun, tapi ilmunya, bukan menambah celengannya. Dia akan datang dengan sendirinya, Pak. Saya punya majelis taklim dulu itu di tahun 2006 sampai 2009 tuh di Sungai Jingah tuh, Pak ya. Itu sekretaris yayasan itu bilang, kita undang ya ustadz yang terkenal, ngantak di TV itu, di TV nasional. Ternyata ketika mengundang diminta DP sekian, terus macam-macam manajemennya. Saya bilang nggak usah lah, sama yang sekretaris itu nggak usah, nggak perlu. Cukup kita aja, orang kita aja. Kenapa? Karena tujuannya salah sudah. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apalagi itu lanjutannya? Orang yang tadi kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah. Apa sih utama itu? Narullahil muqadah, api Allah yang merembuk redamkan. Gimana caranya? Api Allah narullah muqadah allati tartali'u 'alal afidah, yang ketika itu api itu menyentuh sedikit dia akan menghancurkan fuad, jantung dan otak. Kemudian apa lagi itu? Innaha 'alaihim mu'sadah, dikelilingin oleh ditutup pintu-pintunya. Fi amadi mumaddadah, diikat. Ya. Baik, kita lanjut yang tadi. Maka seolah itu miliknya. Maka biasanya ketika kita merasa memiliki, tatkala itu hilang akan sakit, Pak. Ketika kita merasa punya jabatan, satu saat jabatan itu akan hilang, sakit tuh. Pasti. Ketika kita punya harta, lalu harta itu akan hilang, yanfat akan hilang, akan tambah sakit. Ketika kita punya pasangan kita satu saat akan hilang, akan sakit. Maka konsep yang pertama adalah jangan pernah merasa memiliki. Jangan pernah merasa memiliki. Ustaz, kayak apa supaya jangan kita itu merasakan kehilangan? Jangan merasa memiliki.
Karena kalau kita merasa memiliki, maka ketika dia hilang kita akan merasakan kehilangan. Jadi konsep yang pertama, kenapa? Karena kita memang nggak punya apa-apa, ya kan? Apa yang kita punya? Apa yang kita punya, Pak? Nggak ada. Harta itu cuma titipan. Ilmu nggak ada. Mestinya semakin kita ngaji, semakin kita belajar. Saya kan cuma baca aja nih. Sebenarnya sama aja, kita saling belajar. Ya, wa yatadarasuunahum, saling belajar di antara mereka, kata Nabi kan. Kalau ilmunya nggak ada, saya baca aja. Mestinya semakin kita belajar, semakin kita ngaji, semakin kita merasa diri itu semakin bodoh. Bukan merasa diri paling pintar, lalu membid'ahkan yang lain. Mestinya. Kenapa? Apa yang kita punya? Harta, jabatan nggak lama. Pasangan, kalau Allah mau diambil mudah. Jadi hakikat yang pertama adalah bahwa kita tidak punya apa-apa karena kita hamba. Ini bahayanya kalau kita merasa punya. Oh, aku ini kan punya ilmu, titelku ini profesor, doktor, kiai, haji, pakai macam-macam. Maka ketika kita merasa diri itu adalah profesor, merasa diri kiai, satu saat kita datang biasanya itu apa? Minta dihormatin. Coba kalau kita santai, orang menghormati ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah, ini konsep pertama. Jangan merasa memiliki. Konsep yang kedua adalah bahwa apa yang kita punya hari ini itu cuma titipan sementara. Jabatan kita, harta kita, pasangan kita, anak kita, suami kita, istri kita, semua itu hanya titipan. Maka kata Al-Ghazali, kata Hatim Al-Asam, fabadaltu masuli minad dunia, maka kemudian aku pun mengeluarkan, menyerahkan, fabadaltu, menyerahkan mahsuli, penghasilanku itu yang minat dunia, dari dunia, liwajihillahi ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah ta'ala. Fabaraktuhu bainal masakin, aku bagi-bagikan di antara orang miskin, liyakuna dzukran li, supaya menjadi perbendaharaan bagiku indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep yang ketiga setelah itu cuman titipan, ya, bahwa ketika kita memiliki lalu kita merasa tidak memiliki, yang kedua adalah semua hanya titipan. Dan yang ketiga, ketahuilah kalau kita merasakan itu titipan, satu saat akan diambil oleh Allah. Allah pasti ganti yang lebih baik. Jadi apabila ternyata kita merasakan kehilangan benda, berarti kita masih merasa memiliki. Tapi ketahuilah di saat kita sudah tidak merasa memiliki, lalu hilang benda itu, artinya Allah ingin ganti yang lebih baik kepada kita. Itu konsepnya, kata Al-Ghazali. Nah, barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.